bad boys. Oh my god. Dimensi HCM, Dimensi Human Capital Management atau yang sering disebut dengan HCM, adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan optimalisasi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Ada beberapa tujuan HCM, yaitu proyeksi kebutuhan tenaga kerja dan strategi perekrutan dan seleksi. Tuh. Pagi Pak. Pagi. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah dua proses krusial dalam human capital management yang bertujuan untuk menarik dan memilih individu yang tepat untuk mengisi posisi dalam organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga pada pencarian karyawan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan dan budaya organisasi. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mengundang kandidat untuk melamar posisi dalam organisasi. Proses ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, sumber rekrutmen. Internal, promosi atau pemindahan karyawan yang sudah ada dalam organisasi. Eksternal, menggunakan iklan lowongan kerja, situs pekerjaan, media sosial, dan jaringan profesional untuk menarik kandidat dari luar. Pengumuman lowongan, menyebarluaskan informasi tentang posisi yang tersedia dalam persyaratan dan yang dibutuhkan. Seleksi kandidat. Seleksi kandidat adalah proses menilai dan memilih kandidat yang paling sesuai untuk posisi yang ditawarkan. Ini yang mau belajar ini ya? Iya. Iya Pak. Kita tanya satu-satu dulu ya. Iya Pak. Namanya siapa? Perkenalkan diri, asal, biodata, hobi, sama apapun tentang diri kamu. Oke. Perkenalkan Pak Fadli. Saya Alfi Rizky Saputra. Yang biasa dipanggil Igo. Saya lahir di Depok. Oh, Depok. Besar di Depok. Saya dari SD Depok Baru 7, SMP-nya SMP Negeri 19 Depok, SMA-nya SMA 1 Depok, dan saya merupakan lulusan Universitas Indra Prasta PGRI yang jurusan Sarjana Pendidikan Konseling. Hobi saya, nggak usah Pak ya, Apa? Nggak apa-apa. hobi saya ini Pak, bermain game. Bermain game. Ya. Kalau kerjaan samping saya ini Angelo. Itu kerjaan sampingan saya. Oh ya. Tahu kan Bapak Angelo apa? Tahu. Oke. Selanjutnya, Kalau nama saya Dimas Sani Raditya, dipanggilnya Dimas. Lahirnya di Jakarta, cuman gedenya di Cibinong. SD-nya di Cangkap 2, SMP di SMP Negeri 16 Depok, SMK di SMK Negeri 1 Depok. Biasanya dipanggilnya si Dimas. Kalau hobi tuh mancing paling ya. Lulusan Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan bimbingan konseling. Kerja sampingan sih ini aja paling kuli panggul di pasar. Kuli panggul. Saya mau tanya satu-satu. Pak Alfi dan Dimas ya. Kira-kira saya tanya Pak Alfi dulu ya. Tujuan Pak Alfi untuk melamar di perusahaan ini apa dan kenapa?
Asal muasalnya Pak Alfi tahu dari perusahaan ini gimana? Ini kan termasuk perusahaan yang udah besar ya Pak ya. Ya, Jadi betul. siapa sih nggak mau masuk ke perusahaan ini Pak? Belum lagi jurusan saya nyambung dengan lowongan yang Bapak cari ini. Cari mungkin kalau untuk pengalaman sih saya bisa, karena saya memiliki magang. Saya dulu di Universitas TGRI, saya pernah magang sesuai dengan perusahaan Bapak ini. Jadi menurut saya bisa. Untuk Pak Dimas, Kebetulan saya juga dari pas melihat Lokra sih tertarik ya buat kerja di sini. Apalagi kan di sini juga sesuai dengan jurusan saya juga. terima kasih untuk Pak Alfi dan Pak Dimas telah menyempatkan waktunya untuk kesini. Tujuan saya mendatangkan Pak Dimas dan Pak Alfi untuk menanyakan beberapa hal. Yang ketiga ada pengembangan dan pelatihan. Pengembangan dan pelatihan merupakan elemen penting dalam human capital management yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja individu, tetapi juga pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Pertama, pentingnya pengembangan dan pelatihan, meningkatkan kinerja, retensi karyawan, persiapan masa depan, dan inovasi dan adaptasi. Yang kedua, ada proses pengembangan dan pelatihan. Proses pengembangan dan pelatihan dalam HCM dapat dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, ada analisis kebutuhan kepelatihan. Yang kedua, perencanaan program pelatihan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pelatihan. 4, evaluasi efektivitas pelatihan. Dan terakhir, pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, ada jenis. Nggak usah banyak itu, Dli. Tentang perusahaan yang telah dikerjakan oleh Pak Alfi dan Pak Dimas. Yang pertama adalah untuk Pak Alfi dulu ya, terlebih dahulu. Bagaimana sih peningkatan kinerja individual dari Mas Alfi selama Mas Alfi kerja di perusahaan kami? Peningkatan saya secara individual ya. Kalau saya lebih ini sih Pak, skill saya menambah dari skill menggunakan software dan hardware, menggunakan laptop. Terus juga saya bisa membangun suasana tim saya, divisi saya. Terus apa lagi ya? Terus saya jadi lebih berani untuk tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada manajer, bos, para pemimpin. Oke, selanjutnya ya. Inovasi dan adaptasi. Gimana cara Mas Alfi menumbuhkan inovasi dan adaptasi yang Mas Alfi tumbuhkan untuk timnya Mas Alfi sendiri? Kalau itu inovasi ya, saya kan berasal dari kampung ya, dari kampung Jakarta Alam. Berarti saya culture shock dong ya, dengan kehidupan Jakarta seperti ini. Saya bisa bertaut kayak saya yang awalnya ngomong aku kalau kamu, jadi kayak terbiasa dengan ngomong lebih formal lagi gitu saya. Terus belum lagi ada beberapa hal yang tabu di kampung, tapi saya harus melakukan itu seperti saya harus lebih bersikap lebih apa namanya, lebih sopan. Kan biasa kan kalau di kampung kan bertatap muka kan nggak apa-apa ya. Oi, jangan kan saya umurnya masuk senyum harus patuh gitu. Itu sih Pak. Itu cara adaptasinya Ya. Mas Alfi. Terima kasih ya Mas Alfi. Selanjutnya untuk Mas Dimas, pertanyaannya sama ya sama sebelumnya. Bagaimana sih cara Mas Dimas tuh meningkatkan kinerja individual di dalam perusahaan kami? Kemungkinan saya sama seperti Mas Alfi ya. Kan soalnya bagian kerja di sini posisinya juga sama ya. Lebih ke ini aja sih, kayak bagaimana memimpin divisi saya, terus meeting dengan klien, dengan manajer, kemampuan public speakingnya juga bertambah, terus soft skill kayak menggunakan
laptop dan lain-lain. Oke. Kemungkinan hampir mirip sih. Ya, hampir-hampir mirip lah ya, cuma mungkin ada perbedaan sedikit. Iya. Selanjutnya, bagaimana untuk inovasi dan adaptasi selama Mas Dimas kerja di perusahaan kami? Inovasi dan adaptasi kayak di Jakarta ini apa-apa serba mahal ya. Mungkin iya. cara memanage uangnya sih lebih perlu adaptasi lagi karena nyari-nyari makan segala macam, transportasi juga harus lebih ini lagi sih, lebih dihemat Lebih lagi efisien lah ya. Ya. Istilahnya pengurangan. Oke. Masuk. Gimana kalian belakangan hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kabarnya baik-baik aja kan? Baik Pak. Yang ke-6, keterlibatan dan retensi karyawan. Keterlibatan dan retensi karyawan adalah dua aspek krusial dalam human capital management yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Sementara retensi yang baik mengurangi biaya terkait turnover dan kehilangan talenta. Yang pertama, ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan merujuk pada sejauh mana karyawan merasa terhubung dengan pekerjaan mereka dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada retensi karyawan. Retensi karyawan adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas dan mengurangi turnover. Retensi yang baik penting untuk menjaga stabilitas tim dan mengurangi biaya rekrutmen. 7. Ada manajemen, seleksi, dan pengembangan kepemimpinan. Manajemen seleksi dan pengembangan kepemimpinan dalam human capital management. Manajemen suksesi dan pengembangan kepemimpinan adalah aspek penting dalam human capital management yang berfokus pada persiapan anggota organisasi untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Proses ini memastikan bahwa organisasi memiliki kepemimpin yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama, manajemen suksesi. Manajemen suksesi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin dalam organisasi. Jadi gimana Mas Dimas? Lagi balas-balasin klien aja sih Pak. Oh iya, lancar kan semua? Lancar Pak. Aman? Aman Pak. Ya udah, semangat ya. Baik Pak. Oke. Mas Alfi, gimana kerjanya? Udah siap sih Pak ini untuk presentasiin buat klien kita sih beberapa aspek ini untuk klien kita yang baru. Nah terus aspek ini untuk klien kita yang lama supaya dia bertahan di perusahaan kita. Oh iya, kalau bisa nanti yang diubah aja nih aspeknya, kalau bisa ditaruh belakangan aja ya. Iya, Pak. Kalau bisa yang ditunjukin jangan aspeknya dulu. Nanti Kayak kita gini kasih Pak ya? cara-cara. Kayak gini ya? Ya kayak gitu boleh. Kayak gini aja ya? Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Baik, Iya. kasih Oke, Pak. semangat ya. Ya, jangan pokoknya selalu semangat nih buat kita satu tim, oke? Baik, semangat. Sip. Ya, terima kasih untuk Pak Alfi dan Pak Dimas untuk saya panggil lagi karena saya akan mengadakan rapat dadakan. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan karyawan. Dan yang terakhir, ada teknologi dan analitik SDM. Teknologi dan analitik sumber daya manusia atau SDM memainkan peran penting dalam human capital management dan dengan meningkatkan efisiensi. Yang pertama, teknologi dalam HCM. Teknologi telah merevolusi cara organisasi mengelola sumber daya manusia. Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam HCM meliputi sistem manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada software. Yang ketiga platform pembelajaran online. Dan yang terakhir alat komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua ada analitik SDM. Adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data terkait karyawan untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Jenis analitik SDM meliputi analitik deskriptif, analitik diagnostik, analitik prediktif, dan yang terakhir analitik perspektif. Yaitu untuk membicara tentang manajemen suksesi. Jadi kayak dia itu mengidentifikasi untuk mengembangkan calon pemimpin untuk di masa depan. Kan di masa depan itu namanya di masa depan ada yang namanya generasi. Kan? Jadi kita tidak tahu nih, siapa tahu di antara Pak Alfi dan Pak Dimas ada yang di masa depannya untuk mengambil alih perusahaan ini.
Nah, saya ingin bertanya satu persatu kepada kalian, bagaimana sih kalau semisal Pak Dimas untuk mengambil alih perusahaan kami, apa yang perlu dipersiapkan dari Pak Dimas dari sekarang dan untuk di masa yang akan datang? Untuk kedepannya sih ya, apalagi ada rencana mengambil alih perusahaan, mungkin saya akan memantapkan skill saya dalam mengoperasikan perusahaan ini. Terus terlebih lagi saya mungkin akan untuk regenerasi, saya akan membuka lowongan ya dengan proses perekrutan yang sebaik-baiknya, seperti mencari kandidat-kandidat yang matang gitu untuk perusahaan ini agar lebih berkembang. Terlebih lagi saya mungkin akan menciptakan suasana kekeluargaan di perusahaan ini untuk baik. untuk apa ya, agar supaya betah karyawan-karyawan yang lain. Mungkin menurut Mas Dimas sendiri nih ya, dengan kondisi perusahaan kami yang sekarang, apa itu masuk ke kualifikasi Mas Dimas yang sebutkan tadi? Sejauh ini sih, sejauh selama saya bekerja, mungkin hampir masuk ya semua kualifikasi yang tadi saya sebutkan. Terlebih lagi hanya untuk sedikit memantapkan lagi ya, hanya perlu beberapa polesan lagi. Baik. Mungkin dari Mas Dimas sendiri ada evaluasi dan masukan untuk perusahaan? Evaluasi untuk perusahaan ini ya, kayak lebih ini sih, jam kerjanya lebih diperhatikan lagi, karena kan kadang kita sudah sampai sore, kan kita biasanya pulang jam 5 tuh. Kadang ada yang bisa sampai malam, bisa yang sampai mungkin lembur. Mungkin lebih diefektifkan lagi lah jam kerjanya. Mungkin kita ada istilahnya pengurangan jam kerja ya. Oke, baik. Kalau untuk Mas Alfi sendiri, bagaimana cara Mas Alfi untuk mempersiapkan menjadi calon pemimpin di perusahaan kami untuk di masa yang akan datang? Ini kan untuk menjadi calon pemimpin di perusahaan ini apa ya? Betul. Mungkin saya akan mempersiapkan makan siang gratis. Kayak siangnya nih, kan biasanya kan kalau karyawan di sini kan pas saya awal karyawan kan saya kan keluar nih ya, jadi kantin karyawan. Kalau misalkan saya tuh saya pengen kayak dia perusahaan-perusahaan Korea gitu Pak, menyiapkan makanan gratis, jadi kayak karyawan ngambil makanannya di pantry gitu. Terus belum lagi biasanya kan di sini kan karyawan kan ada yang kayak masih lama pekerjaannya selesai nih ya, kayak nanti aja dulu dah, nanti dah gitu. Nah saya ingin menjauhkan budaya-budaya yang kayak gitu Pak, karena beberapa divisi-divisi lain yang waktu saya menjadi karyawan saya mendengar hal itu. Jadi saya akan menjauhkan budaya itu dan saya akan menjadi lebih terpimpin lagi. Baik Mas Alfi, kalau untuk Mas Alfi sendiri, bagaimana untuk penilaian karyawan untuk saat ini di perusahaan kami? Untuk penilaian karyawan yang lain, saya ada yang kerjanya ekstra banget, ada yang kayak yang lihat-lihat, karena itu mungkin divisinya dia kayak nggak terlalu work hard banget ya. Jadi menurut saya sama-sama bekerja sama aja sih, supaya dilihat orang tuh kayak nggak, kok dia enak sih kerja begini doang, dan kayak harus sama aja gitu. Seenggaknya kayak nggak makan gaji buta lah gitu. Seenggaknya juga kalau mau lebih enak lagi, kita kan di sini kan punya deadline ya, kalau bisa diselesaikan deadline. Jadi pas bisa kerjaan selesai semua, jadi kita bisa party. Oke, baik, terima kasih Mas Alfi ya. Selanjutnya untuk evaluasi dan masukan dari Mas Alfi sendiri untuk perusahaan kami, apakah Mas Alfi akan ada restrukturisasi kah dari perusahaan kami? Kalau menurut saya sih mending lebih baik begini aja, soalnya kan perusahaan ini lama-lama naik ya. Maksudnya saya kan masuk dari awal-awal yang maksudnya yang masih perusahaannya kecil gitu. Nah terus saya melihat perusahaan ini menjadi lebih besar banget. Jadi menurut saya berarti ada potensi lah ya. Kalau menurut saya kalau kerjanya kayak gini terus konsisten. Baik, sejauh ini
dalam pengoperasian teknologi berbasis data yang kalian alami, ada nggak kendala dan hambatan yang kalian alami dalam divisi kalian di perusahaan kami? Kalau hambatan ya Pak ya, hambatan sih paling ini Pak, apa kayak update software tuh, Update software itu mungkin bisa dikurangin aja, mungkin jadi 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, karena update software sekarang tuh di perusahaan ini bisa hampir 2 minggu sekali, seminggu sekali. Jadi karyawan bisa memaksimalkan waktu dalam 1 jam, harus menunggu update dalam 1 jam itu. Oh iya. Kalau semisal untuk Mas Dimas ya, kalau mengadakan platform pembelajaran online, menurut Mas Dimas tuh bagaimana? Atau ada kelebihan dan kekurangan Mas Dimas masing-masing? Platform pembelajaran online ya Pak? Iya. Mungkin menurut saya itu perlu dilakukan ya Pak, apalagi di era digital sekarang ini, belajar tuh bisa di mana aja kan, apalagi mempermudah akses bagi pelajar yang lainnya juga untuk Ingin belajar lah. yang ingin belajar, misalnya bisa dari rumah, bisa dari mana aja kan. Mungkin kendalanya kalau misalkan kita mengadakan platform untuk pembelajaran online itu bagaimana? Kendalanya mungkin ada di kita harus mencari tenaga kerja ya dalam proses rekrutan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi seperti skill set pengajarnya dan segala macam. Oke, baik, terima kasih ya Mas Dimas. Sekarang kalau untuk Mas Alfi, Siap. bagaimana untuk penggunaan software pengelolaan karyawan yang Mas Alfi lakukan di dalam divisi perusahaan kami? Kurang lebih sama sih kayak Mas Dimas, harus diambil lagi softwarenya, karena device yang kadang tuh karyawan kadang kayak aduh malu nih kayak device-nya kok lemot banget gitu, itu perlu diupdate atau device-nya perlu diperbarui lagi dengan yang masa kini sekarang. Jadi nggak sih. Dan untuk kedepannya, kalau misalkan perusahaan kami untuk mengadakan platform pembelajaran online, bagaimana untuk menurut Mas Alfi? Apakah ada kelebihan dan kekurangan? Malah sih, malah bagus Pak itu menurut saya. Karena kan pembelajaran online ya, jadi semuanya ini di karyawan doang apa dibuat semua untuk semua? Ya untuk perusahaan kami. Oh, yang itu berkaitan bagus dengan karena perusahaan kan kami. biasanya kan itu juga butuh dengan seperti Mas ngomong, butuh tenaga kerja baru kayak untuk yang mengisinya lagi kan ya. Terus jadi karyawan juga mempunyai pengetahuan lagi, skill lagi baru. Siapa tahu ilmu yang dikasih sama orang baru lagi nanti ntar mendapat skill baru, ilmu baru gitu.